Waalaikumsalam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita bisa melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab yang berkaitan dengan adab Islamiyah, yang berkaitan dengan adab di dalam menuntut ilmu, yaitu kitab karangan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, yang beliau mengarang bukunya, menulis bukunya dengan judul Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan tentang memuliakan ilmu. Dan pada kesempatan malam hari ini adalah di akhir bab atau di akhir simpul yang akan kita bahas, yang mana sebelumnya kita sudah membahas 19 simpul yang berkaitan dengan bagaimana seorang penuntut ilmu bisa memuliakan ilmunya, sehingga dia di dalam menuntut ilmu mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, sehingga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menempuh jalan menuntut ilmu. Baik, sebelum kita mulai seperti biasanya kita akan mengulang, mereview simpul-simpul bagian-bagian yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam hal memuliakan ilmu. Dari simpul yang pertama yaitu tadhiru wid'ail ilmi, yaitu bagaimana seseorang itu, penuntut ilmu itu bisa membersihkan tempat tersimpannya ilmu. Di mana tersimpannya ilmu, yaitu di dalam hati. Apabila hati kita baik, maka ilmu tersebut akan menjadi baik. Idza salahat wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Semua tempat kebaikan di dalam seseorang, ya, di dalam seseorang, dia dalam mengamalkan, di dalam menempuh jalan yang menuntut ilmu, itu tergantung dengan hatinya. Apakah hatinya itu baik, terhindar dari semua noda, baik noda subhat maupun syahwat, ataukah hatinya ada sedikit, ya, atau noda yang ada di dalam hatinya sehingga menghalangi dia di dalam menuntut ilmu secara baik. Lalu yang kedua, yaitu penuntut ilmu harus membersihkan, mengikhlaskan niatnya, yaitu ikhlasun niyati fi, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Salah satunya dia meniatkan untuk membersihkan kebodohan, menghilangkan kebodohan dari dirinya, raful jahli an nafsihi. Yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari orang lain, raful jahli an ghairi. Lalu yang ketiga, bagaimana dia dalam rangka menghidupkan ilmu, ihya'ul ilmi, dan menjaga ilmu agar tidak punah. Kemudian yang ketiga adalah seorang penuntut ilmu harus memiliki semangat, jam'u himmatin nafsi alaih, harus mengumpulkan semangat di dalam dirinya untuk menuntut ilmu. Dikarenakan semangat ini di dalam menuntut ilmu. Apabila seseorang tidak memiliki semangat, atau semangatnya itu hanya kecil di dalam menuntut ilmu, maka ia akan sulit di dalam istiqomah di dalam menuntut ilmu. Sebaliknya, apabila seorang penuntut ilmu itu memiliki tekad semangat yang besar, semangat yang tinggi, ya, menggantung cita-citanya setinggi langit, maka dia akan semakin mudah di dalam mengarungi perjalanannya dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, bagaimana seseorang itu mengarahkan semangatnya ini di dalam mempelajari ilmu yang berkenaan dengan Alkitab dan Sunnah. Sarfu himmati fihi ila ilmil Quran wa Sunnah.
Dikarenakan ilmu Quran dan Sunnah adalah ilmu, merupakan pokoknya ilmu. Semua ilmu itu bersumber di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang bermanfaat itu asalnya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga seorang penuntut ilmu harus memfokuskan dirinya di dalam mempelajari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Taraktukum ala mahjatil bayda. Ya. Aku telah meninggalkan kepada kalian di atas jalan yang bersih. Ya. Sesuatu yang bersih, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang berikutnya, dia harus menjalani jalan-jalan yang mengantarkan kepada ilmu. Dikarenakan seseorang yang menuntut ilmu, dia tidak boleh sembarangan di dalam menempuh jalan, tapi harus dia melalui jalan-jalan yang ditempuh oleh para ulama. Hingga di dalam menuntut ilmu, ya dia tidak menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa di dalam menuntut ilmu. Ya, ada jalan yang harus ditempuh dia di dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang keenam adalah bagaimana seorang penuntut ilmu dia mengumpulkan cabang-cabang ilmu tersebut dan dia mengedepankan mana yang paling penting dari setiap cabang ilmu tersebut. Ri'ayatu fununihi fil akhdi wa taqdimul ahammi fal muhim. Ya, dia mengedepankan ya bagaimana dia mengambil ya cabang-cabang ilmu tersebut. Ya, setiap cabangnya dia ambil yang paling pokok untuk menegakkan agamanya, dan dia mengedepankan sesuatu yang paling penting. Kemudian apabila dia mampu, ya dia bisa mengumpulkan ya cabang-cabang yang lain, permasalahan-permasalahan lain yang penting. Dikarenakan setiap manusia ya diberikan kemudahan oleh Allah ya sendiri-sendiri di dalam menuntut ilmu. Ada manusia yang hanya diberikan kemudahan di dalam satu cabang ilmu, tetapi ada juga manusia yang bisa ya menguasai berbagai cabang ilmu, sebagaimana para ulama terdahulu, seperti contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menguasai beberapa cabang di dalam ilmu agama. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah al-mubadaratu fi tahsilihi waqtinamu sinni shiba was sabab. Bagaimana seseorang bersegera di dalam dia menempuh ilmu, menempuh perjalanannya di dalam menuntut ilmu. Jangan dia sia-siakan waktu mudanya. Jangan dia sia-siakan waktu kosongnya di dalam menuntut ilmu, tetapi dia bersegera. Bagaimana ucapan para ulama, ya, seorang ulama, yaitu seseorang yang menempuh ilmu, ya ketika di masa kecil, itu seperti melukis di atas sebuah batu, ya, yang tidak akan hilang, ketika dia sudah mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian yang kedelapan, seseorang harus perlahan-lahan atau pelan-pelan di dalam menuntut ilmu. Dia tidak terburu-buru di dalam mengumpulkan ilmu, karena ilmu ini dia tidak bisa dikuasai secara sekaligus, tetapi harus perlahan-lahan. Ya, sebagaimana Al-Quran ya dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur, tidak secara sekaligus. Untuk apa? Ya supaya ya hati ya yang di hati Rasulullah SAW itu lebih kuat, lebih teguh apabila ya Al-Quran tersebut disampaikan secara berangsur-angsur, ya, tidak secara sekaligus. Kemudian yang ke-9, seseorang harus bersabar di dalam menuntut ilmu. As-sabru fil ilmi ya tahammulan wa adaan, yaitu seseorang itu harus bersabar di dalam menuntut ilmu, mulai dari dia belajar pada para ulama, kemudian sampai dia mendakwahkan ilmu tersebut.
Kemudian yang ke-10 adalah mulazamatu adabil ilmi, yaitu senantiasa dia hiasi, ya hiasi karakternya, hiasi perilakunya dengan beradab, memiliki adab di dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu ini akan semakin berkah ya untuk dirinya dan juga ya memiliki keberkahan itu bisa dirasakan bagi orang lain. Kemudian yang ke-11 adalah siyanatul ilmi, ya, amma yasinu ya mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha, yaitu bagaimana seorang penuntut ilmu itu menjaga ilmu tersebut agar tidak kotor, agar tidak jelek ya, di mata masyarakat. Ya. Dia harus menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan dirinya, menjaga wibawanya, ya, menjaga hal-hal yang tidak selayaknya bagi seorang penuntut ilmu. Ya, walaupun secara timbangan syariat mungkin uh, tidak ada larangan tertentu, tetapi mungkin di dalam masyarakat tertentu, di dalam uruf tertentu, ya perbuatan tersebut ya tidak layak ya dilakukan oleh seorang penuntut penuntut ilmu. Seperti mungkin keluar dengan memakai kaos dalam. Mungkin memakai kaos dalam ini ya selama dia menutup auratnya secara hukum syar'i ya tidak mengapa. Tetapi di tempat kita ya di adat kebiasaan kita ya di apalagi orang-orang timur keluar dengan menggunakan kaos dalam atau tidak menggunakan pakaian atas ini ya dianggap sesuatu yang tercela. Ya, maka dia harus menghindari perkara-perkara yang mengurangi kehormatan dirinya sebagai seorang penuntut penuntut ilmu. Kemudian yang ke-12 yaitu dia memilih teman yang baik di dalam menuntut ilmu. Intikhabu suhbati sholihati lahu. Karena kan seseorang ini memiliki kedekatan dengan orang teman dekatnya. Al arwahu junudun mujannadah. Kata Rasulullah, roh-roh tersebut itu saling mengenali satu sama lain sebagaimana tentara yang sedang berbaris. Seseorang walaupun dia tidak mengenali orang yang ada di sekitarnya, tidak kenal, tetapi dia akan dekat ya dengan orang-orang yang sejenis dengan dirinya. Karena roh itu akan mencari ya seseorang yang dekat dengan dirinya, yang dekat dengan kepribadiannya. Maka dia senantiasa mencari orang-orang yang soleh sehingga rohnya ini terbiasa ya dengan orang-orang yang memang ya baik di dalam beragama. Almar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu ya sesuai agama teman dekatnya. Maka dia harus mencari teman yang dekat, yang soleh. Kemudian yang ke-13 adalah baslul juhdi fi tahafudul ilmi wal mudzakarati bihi was-su'ali anhu. Ya, dia mengerahkan segala kemampuannya, segala kesungguhannya di dalam menghafal, ya, di dalam menghafal ilmu, kemudian saling berdiskusi dengan sesama thalabul ilmi, kemudian juga dia senantiasa bertanya kepada ya gurunya atau kepada ustadznya dari perkara-perkara yang dia tidak ketahui. Maka 3 perkara ini ya dengan menghafal pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari termasuk kitab ini baik untuk dihafal ya dan kitab-kitab yang lain ya baik untuk dihafal kitab-kitab matan-matan yang ringkas ya ini merupakan thariqah para ulama dan ini masih digunakan di berbagai majelis-majelis para masyayikh ya yaitu menghafal matan ya, menghafal mutun sehingga dengan menghafal ini dia akan lebih kokoh ilmunya di dalam dirinya. Kemudian dia kembangkan ilmunya tersebut tidak hanya melihat pemahaman dirinya semata, tetapi dia kembangkan dengan cara berdiskusi, berdialog dengan teman-teman, ya, dengan para thalabul ilmi yang lain. Karena ini akan semakin menguatkan dia, semakin membuka wawasannya di dalam
guru, ya ini tentu saja apabila dia memiliki permasalahan yang tidak diketahui atau yang tidak dia pahami, maka dia bertanya dengan gurunya. Kemudian yang ke-14, ya, eh, ikramu ahli ilmi wa tauqiruhum, ya. Jadi dia menghormati, memuliakan ya gurunya, ya, merupakan bapak dari ruhnya, ya, bapak keduanya, ya. Selain bapak pertamanya, ayah, ya, orang tua, bapak pertamanya yaitu bapak jasadnya, maka gurunya ini merupakan bapak dari ruhnya, sehingga dia bisa menghormati ya gurunya tersebut dan menjaga kehormatannya. Kemudian yang ke-15, raddu muskilihi ila ahlihi, yaitu menyerahkan atau menyerahkan, memberikan permasalahan-permasalahan yang permasalahan-permasalahan yang sulit, permasalahan-permasalahan yang berat, nawazil, tentang musibah, tentang segalanya itu kepada ahlinya. Ya, dia jangan menceburkan diri, ya, memberatkan dirinya kepada perkara-perkara yang bukan kapasitasnya. Tapi dia membalikan kepada yang berhak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ya, jadi apabila ada kesulitan di dalam eh, permasalahan-permasalahan yang memberatkan, maka dia kembalikan kepada ahli. Kemudian yang ke-16 adalah tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu awiyatihi. Ya, dia senantiasa, seorang penuntut ilmu senantiasa menghormati ya majelis ilmu dan juga memuliakan tempatnya ilmu, yaitu kitab-kitab atau buku-buku yang dia miliki. Lalu yang ke-17 adalah adzabbu anil ilmi wa dzaudu an hiyadi, yaitu membela ilmu dan juga menjaga ya dari menjaga ilmu tersebut. Dia bela dari ya sesuatu yang bisa merusak ilmu dari uh, orang-orang atau dari perkara-perkara yang bisa merusak ilmu. Kemudian yang ke-18 ya, yang kemarin yang 18 dulu ya. At-tahafudzu fi mas'alatil alim, yaitu dia senantiasa menjaga diri di dalam bertanya kepada gurunya. Ya, dia memiliki perhatian di dalam bertanya kepada gurunya. Ya, dalam melihat kondisi gurunya, kemudian di dalam bertanya, lalu kemudian dia pertanyaan-pertanyaan yang memang itu yang penting buat dirinya, bukan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak terjadi. Lalu yang ke-19 ya, yang terakhir kemarin, as-saraful qalbi ya bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi, yaitu dia mencintai ilmu dengan sepenuh hati ya, sehingga dengan dia mencintai ilmu tersebut ini akan mempermudah dia di dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah kita akan mengakhiri kitab ini di dalam bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-20, yaitu simpul yang ke-20, al-maqidu al-isrun. Simpul yang ke-20 adalah hifdzul waqti fil ilmi, yaitu menjaga waktu di dalam ilmu. Nah, kalau mu'alif hafizahullah taala berkata di sini mu'alif, qala Ibnul Jauzi, berkata Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya yang berjudul Soidu Khotir. Soidu Khotir. Yanbari lil insan ayya'rifa sarafa zamani. Seseorang insan, manusia itu sebaiknya dia mengetahui kemuliaan waktunya. Ya, jadi judulnya adalah Hifdzul Waqti, menjaga waktu di dalam menuntut ilmu.
Maka di sini kata Ibnu Jauzi, sebaiknya seorang insan itu mengetahui tentang kemuliaan waktunya. Ya, wa qadri waktihi, dan kehormatan waktunya. Fala yudayyi'u min fala yudayyi' minhu lahdatan fi ghairi kurbatin. Dan hendaknya seseorang tersebut tidak menyia-nyiakan dari menuntut ilmu walaupun hanya lahdah, walaupun hanya dalam waktu yang sesaat. Fi ghairi kurbah, selain dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang sebisa mungkin menjaga waktunya tersebut, ya, sehingga tidak tersia-siakan, ya, waktunya tersebut. Tetapi dia gunakan semaksimal mungkin, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk di dalam menuntut ilmu. Wa yuqaddimu fihi al-afdhala fal afdal minal qauli wal amal. Dan dia selalu mendahulukan di dalam waktunya tersebut perkara yang paling afdol, yang paling utama. Kemudian yang berikutnya, yang utama berikutnya. Ya, baik dari perkataan maupun dari amalan. Jadi semua perkataan, semua amalannya, ya, dia selalu melihat apakah amalannya ini memang merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatannya ini, ya, merupakan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata mu'alif, wa min huna azumat riayatul ulama lil waqtin. Maka dari sinilah para ulama ini sangat besar perhatiannya untuk menjaga waktu. Hatta qala Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Bazzaz, sampai berkata seorang ulama bernama Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Bazzaz, dia berkata, ma dhayya'tu sa'atan min umri fil lahwin aw la'bin. Aku tidak pernah menyia-nyiakan satu saat pun, sesaat pun dari umurku di dalam sesuatu perkara yang lahu, perkara yang sia-sia, atau perkara yang lab, perkara yang hanya bersenda gurau atau bermain-main, ya. Jadi beliau sangat menjaga waktunya sampai dia satu waktu pun dia tidak ingin perkaranya itu sia-sia. Hanya, ya, hanya berkenaan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Wa qala Abdul Wafa, ya, juga berkata Abdul Wafa Ibnu Aqil, ya, alladzi sannafa kitabal funun, yang mana Abdul Wafa Ibnu Aqil ini mengarang kitab yang berjudul Al-Funun fi sama fi sama nimiyah mujalladin. Kitab Al-Funun ini ada 800 jilid. Saking banyaknya, ya. Bukan halamannya 800, tapi jilidnya 800. Jadi satu jilid mungkin isinya, ya, bisa ratusan, mungkin bisa ribuan. Sehingga kalau di total mungkin lebih dari ribuan halaman, ya. Jadi 800 jilid. Ya. Dia mengarang kitab, menulis kitab Al-Funun ini 800 jilid. Ia mengatakan, inilah yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Sesungguhnya tidak halal untukku untuk menyia-nyiakan satu saat pun dari umurku. Maka dia melazimkan dirinya, memiliki tekad pada dirinya sendiri, berazam untuk dirinya sendiri, dia tidak akan menyia-nyiakan satu saat pun, ya, dari umurnya, ya, dari perkara yang tidak bermanfaat. Wa balagat bihimul halu ayyukra'a alaihim halal akli. Ya. Bahkan para ulama terdahulu sampai kepada kita tentang keadaan mereka di dalam menuntut ilmu. Rasanya mereka ketika makan, ya, mereka dibacakan
Ya, walaupun dalam keadaan makan mereka dibacakan kitabnya, ya, dibacakan kitab kepada mereka, dibacakan kitab kepada mereka, walaupun mereka sedang makan. Sehingga ketika dia makan pun dia masih bisa mendapatkan ilmu. Bal kana yukra'u alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan mereka pada zaman dahulu dibacakan kitab, ya, dibacakan ilmu ketika mereka berada di kamar mandi. Bayangkan sampai di dalam kamar mandi pun, ya, mereka dibacakan kitab. Ya. Tentunya di dalam kamar mandi kitabnya dibacakan dari luar kamar mandi, ya, karena di dalam kamar mandi tidak boleh, ya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah. Kemudian berkata mu'alif, fahfaz ayyuhat talibul waqtaka. Maka wahai penuntut ilmu, maka, ya, jagalah waktu kalian. Jagalah waktumu. Falaqad ablaghal waziru salihu ibnu Hubairah fi nushika biqaulih. Maka sungguh perkara yang paling jelas tentang menjaga waktu ini disampaikan oleh seorang al-wazir, seorang pejabat pemerintahan yang soleh yang bernama Ibnu Hubairah. Ya, dia menasihati kita di dalam menjaga waktu, di dalam menuntut ilmu. Ya, beliau mengatakan wal waktu anfasu ma uniyat bihifdhihi. Ya. Dan waktu itu adalah perkara yang paling anfas, perkara yang paling mahal, yang harus dijaga, yang harus dijaga. Perkara yang paling mahal untuk dijaga itu adalah waktu. Wa arahu azhala ma 'alaika yudayya'u. Tetapi aku melihat waktu itu adalah perkara yang paling mudah disia-siakan. Ya. Jadi Ibnu Hubairah, ya, menasihati kepada kita bahwasanya perkara yang paling penting, yang paling berharga untuk kita jaga itu adalah waktu. Karena waktu ini tidak akan pernah kembali kepada kita. Ya. Waktu yang sudah lewat itu akan hilang. Waktu yang sudah berlalu hanya hanya sebagai kenangan bagi kita, tidak akan kembali lagi. Ya. Tetapi Ibnu Hubairah mengatakan, ya, setelah dia mengatakan demikian, dia mengatakan, ya, aku melihat bahwasanya di tengah-tengah masyarakat waktu ini adalah sesuatu yang paling mudah untuk disia-siakan. Ya. Dan ini merupakan uh, gambaran juga yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Beliau mengatakan, nikmatani maghbunun katsirun minan nas, ya, as-sihhatu wal faghar. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu dilalaikan. Yaitu apa? Yang pertama adalah kenikmatan kesehatan, yang kedua adalah kenikmatan waktu luang. Ya. Maka waktu ini merupakan kenikmatan yang senantiasa harus kita jaga, ya, jangan sampai kita lepaskan begitu saja, ya, karena di dalam waktu inilah, ya, kita bisa mengisinya dengan perkara-perkara yang baik, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr, ya, yang berkenaan dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, ya, sesungguhnya manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan senantiasa menasihati di atas kebenaran dan menasihati di atas kesabaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan sumpahnya, bersumpah dengan waktu. Mengapa? Karena waktu ini adalah perkara yang penting, perkara yang besar, perkara yang agung, yang senantiasa manusia itu harus senantiasa menjaga waktu tersebut agar waktunya itu tidak sia-sia. Ya, Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya, ya, di dalam
hadis yang mengingatkan kita tentang pentingnya waktu, ya, bahwasanya di hari kiamat kelak, bahwasanya seorang hamba tidak akan tergerak kakinya, ya, sampai ditanya tentang 4 perkara. La yazalu qadamu abdi, ya qadama abdi hatta yus'al an arba. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat, ya, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di salah satunya dari 4 perkara itu an umrihi fi ma'afna. Dari waktunya, dari umurnya, ya, untuk apa dia habiskan waktunya. O an syababihi fi ma'ablah. Dan dari waktu mudanya, ya, untuk apa dia habiskan waktu muda tersebut. Maka, ya, Rasulullah sekali lagi juga mengingatkan kita, ya, di dalam menjaga waktu kita, menjaga umur kita, jangan sampai waktu kita ini tersia-siakan. Dikarenakan waktu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, dan juga pepatah Arab yang mungkin sudah kita kenal, ya. Ya, al-waqtu kasayf, yaitu waktu itu ibarat pedang. Ya, jangan sampai pedang tersebut dia memutuskan kita, ya, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi memang ini adalah perkara yang penting, termasuk seorang penuntut ilmu, ya, thalabul ilmi, ya, dia menjaga waktunya, jangan sampai dia sia-siakan waktunya ini dari perkara yang tidak bermanfaat sehingga terlewatkan begitu saja dari menuntut ilmu. Nah, mungkin selesai, ya, kita tamatin khulasaah di dalam membahas kitab khulasaah Ta'dhimul Ilmi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tatimus shalihat di dalam membahas kitab khulasaah Ta'dhimul Ilmi pada malam hari ini. Insya Allah semuanya bisa kita amalkan, bisa kita hafalkan, ya, bisa kita luangkan waktu kita untuk menghafal simpul-simpul ini, dan bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita, di dalam menuntut ilmu. Nah, insya Allah pada kesempatan berikutnya, mungkin apabila masih ada pertemuan, kita akan lanjutkan pada kitab tentang adab yang lainnya. Ya, insya Allah akan kita mengambil kitab karangan Syekh Wahid Abdus Salam Bali, hafizahullah taala, ya, yang berjudul Sahih Adab Islamiyah. Insya Allah juga dengan syarahnya. Bismillah kita. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tafadhol, silakan. Tidak ada, nggih? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.